Bank Indonesia sebenarnya support dari Bank Indonesia itu sudah sangat besar, ya, yaitu dengan melakukan pelonggaran moneter, ya, menurunkan suku bunga yang hingga 125 basis point. Ya. Saya kira ini yang harus dipastikan, diyakinkan terlebih dahulu, bagaimana ini optimal mendorong laju turunnya suku bunga perbankan. Ini kan yang masih belum optimal, belum sepenuhnya terjadi. Memang sudah mengalami penurunan suku bunga, ya. Suku bunga deposito sudah jelas sudah turun. Tetapi suku bunga kredit ini belum optimal, belum sepenuhnya ikut mengikuti turunnya suku bunga acuan. Suku bunga acuan sudah turun 125 basis point, tetapi penurunan suku bunga kredit perbankan itu masih beragam. Dan ya, jadi saya lanjutkan tadi, saya tidak tahu tadi sampai di mana tadi terputusnya. Tetapi intinya adalah Bank Indonesia bisa, pertama itu bisa meyakinkan bagaimana efektivitas transmisi kebijakan moneternya, khususnya pada jalur suku bunga. Penurunan suku bunga acuan yang sudah mencapai 125 basis poin selama tahun 2020 itu harus dipastikan itu benar-benar diikuti dengan turunnya suku bunga kredit perbankan. Ya, ini yang harus diyakinkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah Bank Indonesia juga bisa membantu pertumbuhan ekonomi itu dengan melakukan kebijakan moneter yang lebih ekspansif. Ya, yang ini mungkin yang tidak kita pahami bahwasanya meskipun Bank Indonesia melakukan burden sharing, ya, dengan melakukan pembiayaan fiskal, ya, melakukan pembelian surat utang pemerintah pada pasar perdana, membantu pembiayaan APBN, tetapi di sisi lain Bank Indonesia juga melakukan kebijakan operasi moneter yang menurut pengamatan saya sangat kontraktif, ya. Sampai saat ini jumlah dana perbankan yang tersimpan di Bank Indonesia dalam bentuk instrumen moneter itu, kalau saya melihat angka-angka yang ada di laporannya Bank Indonesia ada di kisaran 600 triliun. Jadi itu angka yang sangat besar. Saya kira kalau ini operasi moneter yang bersifat kontraktif ini lebih dilonggarkan dan dikurangi, saya kira itu akan sangat membantu likuiditas perekonomian kita di tengah pandemi sekarang ini, sekaligus juga akan membantu. Dilonggarkan hingga level berapa, Pak Peter? Ya, dilonggarkan dalam artian sifat dari kebijakan moneter Bank Indonesia lebih mengarah kepada ekspansi, bukan kontraksi. Sekarang ini saya paham Bank Indonesia melihat dari satu sisi pada waktu melakukan burden sharing, Bank Indonesia melakukan ekspansi, ya. Tetapi kemudian itu dibalancing dengan kebijakan operasi moneter yang sehari-harinya itu bersifat kontraktif. Nah, ini yang bersifat kontraktif ini yang setidaknya dikurangi sehingga likuiditas perekonomian itu menjadi lebih ample. Kita ample di APBN-nya yang sifatnya ekspansif itu lebih di kebijakan fiskal. Tetapi di kebijakan moneternya kita bersifat kontraktif sehingga membalance apa yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira ini yang bisa diperkuat, ya. Bank Indonesia mendorong, membantu kebijakan fiskal yang ekspansif itu dengan melakukan kebijakan moneter yang juga ekspansif. Tidak hanya di burden sharing, tapi di kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia setiap minggu, setiap bulan.